Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmada Zidan Firmansyah dengan NIM 2020 10370 311 033. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang tugas pengantar teknologi informatika yang berisikan tentang materi peer-to-peer dan client server. Di sini ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan salah satu jaringan komputer yang terdiri dari 2 komputer atau lebih, dan setiap komputer pada jaringan ini bertindak sebagai server untuk komputer lain. Komputer yang berada dalam jaringan peer-to-peer dapat bisa saling terhubung dan berbagi data secara langsung. Bahkan, jika kita ingin membuat jaringan peer-to-peer dengan 2 buah komputer, kita hanya perlu menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada jaringan masing-masing komputer. Jaringan ini biasanya diterapkan pada jaringan dengan skala kecil, sekitar 2 hingga 10 komputer saja. Pada sistem jaringan peer-to-peer yang paling diutamakan ialah sharing resource dan service. Contohnya seperti pertukaran data, penggunaan program, dan untuk sharing printer yang dilakukan secara bersama-sama. Di sini ada contoh gambar dari jaringan peer-to-peer tersebut. Lanjut, kelebihan jaringan peer-to-peer. Apa sih kelebihan jaringan peer-to-peer? Kelebihan jaringan peer-to-peer ada 5. Contohnya, yaitu nomor 1, komputer yang berada dalam jaringan bisa saling terhubung dan berbagi fasilitas yang dimiliki oleh semua komputer. Kedua, tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk menjadikan server sehingga biaya jadi lebih murah. Yang ketiga, tidak memerlukan aplikasi atau sistem operasi yang khusus untuk server. Dan yang keempat, kinerjanya dari masing-masing komputer tidak bergantung pada server, karena semua komputer juga bisa berperan sebagai server. Dan yang terakhir, jika ada beberapa komputer yang bermasalah, maka tidak akan mengganggu komputer yang lain. Dan kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya untuk jaringan peer-to-peer. Yaitu kekurangan jaringan peer-to-peer adalah ada 4, yaitu 1, agak sulit untuk mengidentifikasi masalah dikarenakan semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Kedua, kinerja menjadi lebih rendah daripada client server, karena komputer yang lain bisa bertindak sebagai server dan klien. Keamanan sistem berkurang karena jaringan ditentukan dari masing-masing user komputer. Dan yang terakhir, backup harus dilakukan dari masing-masing komputer. Lanjut ke client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang berhubungan 2 objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Pada fungsi pertukaran akses web, client server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi client server membutuhkan laman web dan IP address dari server khusus. Klien dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau, karena klien adalah pengguna informasi yang ada di server. Proses komunikasi yang bergerak 2 arah. Jika klien ingin menggunakan informasi, maka rute yang dituju selalu pada server. Klien tidak bisa berkomunikasi kepada sesama klien. Kelebihan client server. Apa kelebihan client server? Client server ada 5 kelebihannya, yaitu yang pertama, setiap klien dapat melakukan akses data dan juga memperoleh informasi yang sama seperti yang ada pada komputer server. Dan yang kedua, arus informasi menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, dapat membantu menjaga keamanan secara sentral, langsung dari servernya maksudnya. Dan yang keempat ini, proses transmisi beragam, bisa menggunakan banyak metode, mulai dari topologi jaringan, struktur, dan perangkat jaringan, hingga protokol dan juga fungsi dari jaringan tersebut. Dan yang terakhir, ketika akan melakukan proses transmisi data, maka jaringan client server dapat menggunakan berbagai macam metode, hingga proses transmisi data bisa berjalan dengan lancar. Hal ini membuat sistem jaringan client server sangatlah fleksibel untuk diterapkan pada jenis dan juga tujuan pembuatan jaringan apapun.
Nah, pasti ada kekurangannya juga. Nah, di sini ada kekurangan client server. Client server memiliki 5 kekurangan. Yang pertama, membutuhkan spesifikasi server yang baik, terutama ketika harus melayani klien dalam jumlah yang banyak secara bersamaan kayaknya. Dan yang kedua, maintain server merupakan hal yang mutlak, di mana server harus 24 jam non-stop bekerja. Dan yang ketiga, ketika terjadi kerusakan pada server, maka seluruh koneksi jaringan akan mati. Dan yang keempat, server bisa saja mengalami gangguan, terutama apabila arus permintaan informasi sangat padat. Dan yang kelima, pemeliharaan terhadap jaringan dan juga server diberikan kepada orang yang benar-benar paham dengan jaringan dan memiliki kepercayaan khusus serta bertanggung jawab yang penuh. Lanjut, materi selanjutnya ada komponen jaringan kabel. Yang pertama ada network card atau LAN. Karakteristik memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet, karena LAN sendiri hanya berupa kabel. Fungsi menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, menghubungkan komputer dengan router, menghubungkan komputer dengan device lain. Nah, di sini ada contoh susunan dari kabel LAN tersebut. Yang pertama di kabel 1 dan kabel 2. Lanjut, di nomor 2 ada hub switch. Karakteristik merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam suatu komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer sehingga jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Fungsi hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan seseorang untuk menghubungkan beberapa PC ke jaringan tunggal. Sini ada contoh gambar dari hub. Nah, ini untuk memasukkan kabel LAN tadi. Dan di nomor 3 ada kabel UTP strike. Karakteristik terdapat pelindung kabel, maksimal bandwidth 100 MB, memiliki roket RJ45, terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilih. Fungsinya, kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misal antar komputer dengan switch, atau komputer dengan switch dan komputer ke hub. Lanjut di nomor 4, ada kabel UTP crossover. Karakteristiknya peer-to-peer, menghubungkan dua komputer secara langsung, menghubungkan dua switch, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Susunan kabelnya berbeda antara ujung satu dengan ujung lain. Di sini ada contoh gambar kabel UTP crossover ya. Di nomor 5 ada konektor RJ45. Nah, ini tempat ujungnya untuk memasukkan susunan kabel dari crossover atau strike tadi. Karakteristiknya menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan RJ45. Fungsi digunakan sebagai konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan komputer LAN maupun jaringan komputer lainnya. Di sini udah ada contohnya. Gambar dari konektor RJ45 ini biasanya yang umum digunakan di semuanya menggunakan RJ45. Kemudian lanjut di materi topologi jaringan fisik. Nah, yang pertama ada topologi bus. Apa sih topologi bus? Topologi bus ini memiliki karakteristik menggunakan kabel tunggal. Seluruh komputer saling berhubungan secara langsung, hanya menggunakan satu kabel saja. Kabel yang menghubungkan jaringan ini adalah kabel koaksial dan dilekatkan menggunakan T-konektor. Kelebihannya mudah untuk dikembangkan, tidak memerlukan banyak kabel, hemat biaya pemasangan juga. Kekurangannya tidak stabil. Jika ada salah satu komputer terganggu, maka jaringan akan terganggu. Tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. Sulit mencari gangguan pada jaringan. Tingkat lalu lintas tinggi atau sering terjadi antrian data. Untuk jarak jauh diperlukan repeater. Di sini ada contoh gambar dari topologi bus. Kalian bisa lihat sendiri.
Dan yang kedua ada topologi ring. Karakteristik setiap komputer atau node terhubung secara langsung satu sama lain, proses pengiriman data pada satu waktu hanya dapat dilakukan oleh satu node dan proses pengiriman satu jalur dan lain-lain. Kelebihannya mudah dirancang karena tidak banyak peralatan tambahan. Akses data lebih baik daripada topologi bus, termasuk untuk data yang besar, mudah dalam proses konfigurasi karena proses pengiriman data yang melalui satu jalur, maka collision bisa lebih dihindari atau masalah. Dan pasti ada kekurangannya, yaitu jika ada salah satu node yang mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu. Namun, dapat di atas dengan menggunakan dua jalur cincin yang artinya diperlukan sebuah perangkat atau bertugas sebagai pusat jaringan. Proses pengembangan lebih sulit dikenakan proses penambahan, pengurangan, maupun pemindahan perangkat akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kemudian ada topologi star. Topologi star ini memiliki karakteristik setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dengan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Kelebihannya, deteksi kesalahan mudah dilakukan, perubahan stasiun mudah dilakukan, dan penangguhan jaringan lain. Mudah melakukan kontrol, tingkat keamanan tinggi, paling fleksibel. Yang pasti ada kekurangannya, yaitu menggunakan banyak kabel, karena memerlukan banyak sekali kabel, dan ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data, sehingga menyebabkan jaringan terlambat. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Jaringan memakan biaya tinggi. Jika titik komputer pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan. Di sini ada contoh dari topologi star. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.